Selamat sore wanita Deborah, wanitanya Allah, wanita yang sangat dicintai oleh Tuhan. Kembali kita berbakti di dalam ibadah wanita hari Rabu, walaupun tidak ada di dalam gereja, tapi kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan biarlah iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan tetap terjaga walaupun di saat-saat seperti ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan tema tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Kita tahu sampai hari ini kita masih belum tahu kapan corona akan berakhir. Kita juga sudah hampir 1 bulan stay at home. Semua dikerjakan dari rumah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ada satu hal, kekuatan yang besar, senjata yang besar, yaitu doa. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita tahu bahwa ada kuasa yang besar di dalam berdoa. Kita mungkin tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi dengan doa, bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita tahu bahwa pasti satu kali badai corona atau virus corona ini akan berlalu. Kita tahu contoh-contoh di Alkitab bagaimana seorang nabi yang bernama Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan mengabulkan doanya dengan mendatangkan api untuk membakar korban-korban persembahan, mendatangkan api dari surga. Kita juga tahu doa Yabes. Bagaimana Yabes berdoa supaya Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Dan Alkitab mengatakan, maka Tuhan mengabulkan permintaan doa Yabes. Kita juga tahu doa seorang ibu yang bernama Hana. Bagaimana dia berdoa menangis untuk memohon hadirnya seorang anak. Dan Tuhan mengabulkan doa Hana. Kalau kita tahu doa itu begitu besar kuasanya. Tapi kenapa kadangkala kita malas berdoa? Kadangkala kalau kita bertemu dengan yang namanya 3 huruf D-O-A, doa, itu sulit banget. Jujur kadangkala kita gampang bilang berdoa, tapi kadang kalau kita mau masuk dalam doa, ada saja alasannya kita tidak bisa berdoa. Hari ini kita mau belajar secara singkat beberapa alasan. Bagaimana caranya supaya kita tidak malas berdoa. Bagaimana caranya supaya kita tuh senang dengan berdoa. Hari ini kita mau belajar dari pribadi yang namanya Yesus sendiri. Ketika Yesus ada di dalam dunia, di dalam pelayanannya. Dia memberi contoh yang luar biasa tentang berdoa. Dan biar ini menjadi dorongan bagi ibu-ibu dan saya ketika kita tidak mau berdoa. Ketika kita berpikir, ngapain sih berdoa? Ketika kita begitu malas berdoa, ketika kita begitu susah untuk berdoa, mari kita belajar dari pribadi Yesus. Ketika dia ada di dalam bumi, di dunia ini, melakukan pelayanannya. Yang pertama, Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yang pertama kita lihat dari pribadi Yesus. Yesus memulai hari dengan berdoa. Pagi-pagi benar, Yesus memulai hari dengan berdoa. Ini menandakan bahwa dia hidupnya bergantung kepada Bapa di surga. Ketika dia ada di dunia, dia ingin mengajar kepada kita semua bahwa Yesus, dia memulai harinya dengan berdoa. Bagaimana dengan ibu-ibu dan saya? Ketika kita bangun tidur, apa yang kita cari? Handphone kah? Atau apa? Atau kita begitu melek mata langsung datang kepada Tuhan dan berdoa? Biarlah melalui kesempatan ini, saya mengimbau kita semua ibu-ibu dan saya, bangun tidur, langsung kita datang kepada Tuhan. Ketika kita bangun tidur memulai hari dengan berdoa. Tahukah ibu-ibu bahwa sebenarnya kita sedang membangun fondasi untuk
menatap satu hari ke depan. Ketika kita berdoa dan bangun mesbah di pagi hari, sesungguhnya kita berkata, Tuhan, aku benar-benar bergantung, hidupku bergantung kepada Tuhan. Kita tidak tahu what next, apa yang di depan kita. Satu hari, 1 menit di depan kita, kita tidak tahu. Itulah sebabnya kita perlu memulai hari dengan berdoa. Ada tulisan, when your morning is right, your day will be bright. Ketika morning, pagi kita itu benar, mendahulukan Tuhan. Maka satu hari kita lalui hari yang menyenangkan dan hari yang sangat indah. Yang kedua, Yesus mengajar di dalam Lukas pasal 5 ayat 15 dan 16. Lukas 5 ayat 15 dan 16. Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, perhatikan ayat ini. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pelajaran yang kedua dari Yesus, ketika dia sibuk. Banyak orang berbondong-bondong datang untuk minta disembuhkan. Artinya, dia ada di dalam kesibukan. Tetapi justru ketika dia sibuk, dia mengundurkan diri untuk berdoa. Bukankah ini satu pelajaran yang sangat indah? Seringkali kita juga beralasan untuk tidak berdoa karena tidak ada waktu. Bangun pagi langsung siapkan makan, langsung siapkan anak-anak, siapkan makanan buat suami, pekerjaan rumah tangga. Sepanjang hari kita sibuk sehingga kita beralasan kita tidak bisa berdoa. Saya ingin menekankan, jadikan doa itu seperti ICU. Ibu-ibu tahu, kalau kita mendapatkan seseorang yang kecelakaan atau tiba-tiba ada anggota yang jatuh tergeletak, maka kita akan segera bawa saudara kita, teman kita itu ke rumah sakit, ke IGD, unit gawat darurat. Kalau kita tahu saudara kita atau teman kita jatuh terkapar, kita nggak bilang, nanti aja lah, dibawa ke rumah sakitnya nanti aja, nggak apa-apa, tergelepar juga nggak apa-apa, nggak perlu sekarang. No, kita akan langsung bawa dia ke IGD, ke UGD, unit gawat darurat. Karena apa? It's very important untuk menyelamatkan nyawanya. Jadikan doa itu seperti ICU, ibu-ibu. Jangan ditunda, jangan nanti, jangan kalau ada waktu. Jadikan doa itu, doa itu seperti ICU. I have to, saya harus berdoa. Maka saya percaya, ibu-ibu akan lakukan untuk berdoa. Tidak ada alasan berkata sibuk. Karena Tuhan di tengah-tengah kesibukannya, dia ambil waktu untuk berdoa. Yang ketiga, Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu perhatikan ayat ini. Memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Yesus berdoa ketika mau ambil keputusan. Yesus ketika dia mau ambil keputusan untuk memilih 12 muridnya, dia berdoa semalam-malaman. Dia berdoa untuk memilih 12 muridnya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita ingin memilih, tanda kutip, mungkin kita memilih jodoh buat anak-anak kita. Kita memilih untuk buka usaha yang baru. Kita memilih untuk, aku mau pindah ke kota atau ke negara lain. Ketika kita memilih untuk berusaha dagang ini atau dagang itu, memilih untuk kongsi dengan seseorang dan sebagainya. Atau mungkin juga yang mendengarkan video saya pada saat ini sedang memilih untuk teman hidup. Harus doa. Ketika Yesus memilih 12 murid, dia tidak langsung pilih. Doa dulu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang ketiga yang Yesus pelajari, yang Yesus ajarkan kepada kita. Berdoalah ketika kita ingin memutuskan sesuatu. Jangan berpikir bahwa kita hebat dengan uang kita, dengan segala yang kita miliki, skill kita. Langsung saja buka usaha ini, itu tanpa tanya Tuhan. No, doa
Doa ibu-ibu. Datang kepada Tuhan. Doa. Tuhan, aku ingin ini Tuhan. Tuhan, apakah ini benar untuk anakku, mantu ini apa benar untuk anakku Tuhan. Tuhan, apakah benar Tuhan aku harus ini. Doa. Jangan salah menentukan sesuatu. Mulailah dengan berdoa. Yang keempat, Matius 26 ayat 38 dan 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yang keempat kita belajar dari Yesus. Dia berdoa ketika menghadapi pergumulan. Kita tahu kisah ini bagaimana Yesus akan sebentar lagi menghadapi kayu salib, menghadapi sengsara, siksaan yang berat. Dia berdoa kepada Bapa di surga. 3 kali dia berdoa. Ya Bapa, sekiranya cawan ini boleh lalu dari hadapanku. Yesus berdoa ketika menghadapi masalah. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita sedang menghadapi masalah yang besar. Corona. Bukan masalah sepele ibu-ibu. Bukan masalah yang kecil. Tapi merupakan masalah yang besar. Dan kita tidak bisa bersembunyi. Seolah-olah tidak ada masalah ini. Tidak. Kita harus hadapi bersama-sama. Sebagai anak-anak Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya badai corona ini segera berlalu. Kita berdoa, saya juga berdoa supaya Tuhan menolong para peneliti, para ilmuwan. Supaya Tuhan berhikmat. Supaya Tuhan kasih vaksin, kasih antibiotik, kasih obat yang cocok dan tepat untuk melawan virus corona ini. Mari ibu-ibu kita doa. Ketika bangsa ini menghadapi corona, bahkan bukan hanya bangsa Indonesia, seluruh dunia. Kengerian terjadi, bagaimana mayat-mayat hanya terkapar di jalan karena tidak cukup tanah-tanah pekuburan di beberapa negara. Mengerikan sekali. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong kami Tuhan. Di saat-saat seperti ini, manusia diingatkan sangat perlu Tuhan. Oleh karena itu berdoalah. Di gereja kami ada doa jam 9. Kami berdua suami istri selalu berdoa bersama. Dan saya menghimbau seluruh jemaat. Setiap hari jam 9. Berdoa bersama. Bertemu di udara. Di dalam doa-doa kita. Dan terutama dalam hal ini. Berdoa supaya virus corona segera berlalu. Supaya angka kematian semakin tidak ada. Kematian semakin berkurang. Bahkan tidak ada. Tapi yang ada adalah kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Pertolongan Tuhan untuk para medis, perawat, juru rawat, mantri, orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Biar Tuhan cover, tutup dengan darah Yesus. Memberikan kesehatan yang prima kepada mereka. Yang terakhir, yang kelima. Markus 6 ayat 46. Markus 6 ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Kalau ibu-ibu baca perikop di atasnya, maka perikop itu Yesus melakukan mujizat. Memberi makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Kepada kurang lebih 5.000 orang. Ibu-ibu, setelah Yesus, tanda kutip, sukses dalam pelayanannya. Berhasil dalam pelayanannya. Melakukan mujizat. Maka ayat ini mengatakan, coba saya lihat kembali Markus 6 ayat 46. Ayat ini mengatakan kembali, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Pelajaran yang kelima. Setelah Yesus sukses, tanda kutip. Setelah Yesus berhasil dalam pelayanannya. Setelah Yesus diberkati dalam pelayanannya. Ia mengajar kepada ibu-ibu dan saya untuk berdoa. Yang kelima, ketika hidup kita berhasil. Ketika hidup kita diberkati. Ketika hidup kita jaya, sukses. Jangan lupa diri ibu-ibu.
Jangan lupa dari mana kita berasal. Yesus ingin mengajar ketika kita diberkati, ketika kita ada di puncak, tetaplah rendah hati dengan banyak berdoa. Tetaplah datang kepada Tuhan ketika kita sukses dalam studi, ketika kita diberkati dalam usaha kita. Mungkin dulu kita tidak punya kendaraan, terus sekarang punya motor, punya mobil, punya rumah. Jangan pernah melupakan dari mana asal semua itu. Berdoa kepada Tuhan supaya kita tetap belajar rendah hati. 5 hal yang kita pelajari pada sore hari ini. Tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Karena kita belajar dari pribadi Yesus. Yang pertama, Yesus berdoa memulai harinya dengan doa. Setiap pagi, setiap hari, Yesus mengawali hari dengan berdoa. Yang kedua, Yesus berdoa di tengah-tengah kesibukan. Tetap berdoa, atur waktu kita bisa berdoa walaupun kita sibuk. Dan yang ketiga dikatakan Yesus juga berdoa ketika Yesus mau mengambil keputusan untuk memilih 12 murid-muridnya. Yang keempat, Yesus berdoa ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan salib cawan. Berdoa. Ketika kita ada masalah, jangan lupa berdoa. Dan yang terakhir, Yesus berdoa setelah dia melakukan mujizat. Ketika kita berhasil, sukses, jaya, diberkati, tetaplah berdoa, tetap rendah hati. Amin. Akhirnya, jangan malas berdoa. Dan jangan banyak alasan kalau berdoa. Tapi datang kepada Tuhan, ambil waktu. Doa itu besar kuasanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan ajar kami untuk terus berdoa. Ajar kami supaya doa itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Menjadi sukacita ketika kami berdoa. Karena Tuhan Yesus sendiri telah mengajar kepada kami. Dalam hidupmu Tuhan, Engkau selalu berdoa dan Engkau selalu melewati hari dengan berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat seluruh wanita Deborah, diberkatilah rumah tangga mereka. Diberkatilah hubungan suami, istri, anak-anak, orang tua. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Di saat-saat seperti ini Tuhan lindungi seluruh wanita Deborah, ibu-ibu, siapapun yang mendengar khotbah ini ya Tuhan. Lindungi kami dari virus corona. Lindungi kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, penyakit sampar. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Berkati juga setiap ibu-ibu yang mendengar khotbah ini, mendengar firman ini. Apapun yang menjadi pekerjaan usaha mereka di masa-masa seperti ini, biar Tuhan tetap memberkati dan tetap memelihara mereka. Juga yang sakit Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Biar mereka boleh mengalami mujizat kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.